Saya ke Pak Isman Biga. Halo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mimosa yang telah memfasilitasi dan mengundang kami secara terbuka atau secara khusus. Ini adalah momen yang terbaik menurut kami, mungkin sangat pas. Karena apa? Saya mengatakan bahwa ini Mimosa berani, termasuk berani. Artinya ikan dipublish, berarti tidak ada yang harus tutupi. Kalau bicara siapa yang diuntungkan, saya tidak bisa menjustifikasi. Karena ini sudah terjadi adalah simbiosis mutualisme. Semua di sini terkait. Hukum pasar berlaku. Kalau ada demand, pasti ada supply. Hukum pasar berlaku. Saya kalau menarik tema ini, siapa yang diuntungkan? Kalau menurut saya juga penambang juga diuntungkan. Saya sebagai APRI, Asosiasi Penambang Indonesia, saya tidak pernah menjustifikasi penambang. Salah apapun, saya tidak pernah. Karena tugas kami hanyalah membela, tidak pernah. Kenapa saya bilang diuntungkan? Ketika tambang emas, dia kan fluktuatif. Tambang emas itu fluktuatif. Kadang-kala dia ada, kadang-kala tidak. Ini adalah rahmat bagi penambang. Ketika emas lagi turun, maka timbullah batu hitam. Artinya ini rahmat. Kenapa saya bilang rahmat? Dulu batu hitam ini jadi limbah, buangan, istilah kalau orang penambang buangan. Mereka kan cari emas. Ketika emas tidak ada, ini jadi buangan karena ini merusak. Begitu kita ngolah emas ini batu hitam merusak. Merusak proses pengolahan. Sehingga ini dibuang karena saya juga termasuk pelaku. Di Batu Gergaji sekarang yang jadi tempat batu hitam itu. Semua dibuang. Ketika ada yang menemukan batu hitam ini ternyata punya potensi logam yang luar biasa, sehingga batu hitam ini laku. Sehingga banyak yang dibutuhkan dan batu hitam yang tadi dibuangan itu dikumpul lagi. Saya di sini berasumsi saya tidak menyalahkan siapa-siapa, saya tidak dalam konteks itu. Karena apa? Kerjasama ini sudah terjalin, sudah kurang lebih 2 tahun. Kalau bicara tambang itu sudah kurang lebih 30 tahun. Saya kalau bicara persoalan tambang, saya lebih fokus bukan menyalahkan, tapi kekeliruan adalah pemerintah. Kalau bicara hierarki pengurusan, saya dari tahun 2011 berkuar-kuar. Waktu itu Haji Kano yang ketua forum dulu. Sehingga kami yang waktu itu melahirkan 2 perda. Perda RT/RW nomor 8 tahun 2011 dan Perda WPR nomor 11 tahun 2013. Waktu itu otonomi daerah masih full kabupaten kota. Otonomi daerah, pengurusan seperti izin tambang apa semua itu masih daerah full. Nah ini dua perda ini tidak dimanfaatkan. Siapa tidak memanfaatkan? Pemerintah daerah terkesan tutup mata. Katanya itu di wilayah kontrak karya. Tidak. Karena kalau di wilayah kontrak karya tidak mungkin perda lahir. Logikanya kan seperti itu. Karena kontrak karya itu lahir setelah rakyat ada. Karena apa? Rakyat itu sudah tahun 90. Kontrak karya 2008. Tambang rakyat itu sudah existing istilahnya. Artinya sudah ada duluan. Sesuai aman Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 dan dipertegas lagi Undang-Undang nomor 7 2020 kan nomor 3. Baru payung hukumnya yang jelas. Kita harus bicara ini tuntas. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pasal 27 ayat 2. Jelas. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak untuk kehidupannya. Yang kedua, pasal 34 jelas. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Jadi kategori penambang itu bagi saya adalah fakir dan miskin. Karena apa? Mereka tidak pernah mengenalkan keahlian skill. Tidak. Hanya 2. Kemauan dan fisik. Tidak perlu ijazah. Artinya kalau kami konversikan dengan perusahaan, kami lebih milih tambang rakyat. Karena apa? Di sana tidak ada syarat harus kita tempuh. Misalnya ada keahlian ini seperti yang digambarkan Pak Yudika tadi, harus ada sarjana pertambangan. Di sana mau S0, S1, S2, S3 bisa secara bebas. Sehingga kami dari APRI tegas. Kami hanya menganjurkan sehingga kami 2014 itu
mendirikan yang namanya Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia, dan sudah kongres kedua di Hotel Kartika Chandra, dan kami sudah membangun MOU dengan beberapa kementerian, di antaranya Kementerian KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup, SDM, Kesehatan, Keuangan, Panglima, petinggi kepolisian. Kami sudah MOU cara penambangan yang harus dilakukan oleh misi APRI. Artinya kita membangun RMC. RMC itu Responsible Mining Community. Artinya penambangan yang bertanggung jawab. Setelah itu runutannya kita akan dorong ke koperasi. Ini misi dan visi APRI. Sehingganya yang terjadi sekarang ini adalah penyelundupan, dan ini tidak diinginkan oleh Presiden. Maunya Presiden itu hasil tambang, hasil alam yang ada di sini kita olah di sini. Bukan dijual seperti itu. Yang terjadi sekarang penyelundupan itu karena apa? Karena legalitas sulit kita dapat, sehingga yang terjadi penambangan seperti ini dan hanya menggunakan backing. Jelas tahun 90 sampai sekarang bisa lolos. Dan kalau kita bisa bicara izin, susah Pak. Butuh ke Pak Ayu bilang tadi. Tahun 2016 kami sudah menghadap Kementerian SDM bersama Bupati. Kami sudah ke macam-macam Pak. Yang kuncinya adalah pemerintah. Apa sih istimewa GM? Tidak ada. GM itu adalah pihak ketiga. Dia hanya kontraktor Pak. Yang punya wewenang untuk memberikan perizinan kepada rakyat itu adalah pemerintah. Tidak ada GM. Kami sudah datangi. Mereka jawab kami ini kan kontraktornya. Tidak ada. Jangan kita salahkan GM. GM tidak punya wewenang untuk memberikan izin lagi ke orang lain, tidak bisa. Hanya saja kalau mungkin kita bisa kerjasama atau mengkuasakan kepada koperasi untuk mengolah mungkin bisa. Jadi kami tidak mau atas nama penambang, tidak mau selalu dinamakan penambang ilegal. Saya tidak setuju. Kalau di APRI bukan ilegal, tambang informal atau peti, pertambangan tanpa izin. Yang ilegal siapa? Kita bukan orang Australia. Mohon dicatat, kita ini hanya memerangi satu huruf saja. I, legal dan ilegal. Cuma satu huruf yang kita perangi, tapi sulit. Kalau pikirkan dihapus saja bisa. Ya kan? Tapi dari ilegal ke legal kan susah. Hanya huruf I saja yang kita keluarkan, tapi regulasinya luar biasa. Sedangkan di daerah saja kita mengurus ini agak susah. Apalagi sekarang sentralisasi. Semua proses perizinan, galian C saja ke pusat. Nah sekarang siapa yang diuntungkan? Sekarang saya bicara dengan tiba ini, siapa yang diuntungkan dengan perizinan? Orang-orang yang berduit Pak. Tetap pulangnya ke orang yang berduit yang bisa ngurus izin. Karena bolak-balik Jakarta coba. Sekarang kita udah dorong koperasi. Koperasi kan tetap perizinan ke pusat. Siapa yang mendanai kita? Makanya sekarang kita tidak bisa, kami sudah capek Pak kalau bicara ini. Demi Allah kami sudah capek. Karena tahu masih jam-jamnya Pak Haji kalau ketua forum, tinggal darah mungkin tak keluar. Ya, tinggal darah tak keluar. Demo sana sini tapi tidak ada, percuma. Karena Gorontalo Mineral selalu angkat tangan sehingga kami hanyalah kontraktor pemerintah. Benar. Masa dia kontraktornya kok dikasih lagi ke subkon ke orang, kan mungkin. Yang jelas idealnya adalah pemerintah. Karena sekarang jangankan bicara izin, jangankan bicara ilegal. Sedangkan yang berizin susah Pak. Contoh jalan tol. Jalan tol itu bisa dilewati semua orang. Tapi kalau tidak ada uang, tidak bisa masuk. Tidak dibuka palang. Ini yang berizin. Kira-kira paham ya? Yang berizin saja susah. Kita masuk jalan tol, kalau tidak ada bayar kartu, tidak buka palangnya. Apalagi yang berizin. Cara kerja seperti ini, hanya mengandalkan backing-backingan. Saya tidak menjustifikasi, saya tidak menyalahkan siapa. Siapa yang diuntungkan, tidak jelas. Karena apa? Kalau kita menjustifikasi orang siapa yang diuntungkan, kasihan juga penambang. Kalau tidak ada pengambil, penambang sekarang sengsara gigi jari. Karena hasil yang mereka dapatkan dari Baskara itu minim. Sehingga ini jangan saling kita menjustifikasi. Siapa yang salah, siapa yang diuntungkan. Tapi peran pemerintah. Peran pemerintah membuka lebar-lebar tentang masalah pertambangan. Apalagi perhubungan tadi, yang nantinya sudah disorot lagi. Ini betul. Sehingganya untuk memuluskan ini, jalan satu-satunya legalkan. Kalau tidak, biarkan begitu tapi jangan diobok-obok. Biarkan ilegal tapi kami jangan disentuh. Kalau kami dari APRI tidak pernah bicara namanya tambang, mau salah mau benar kami bela. Kami tidak pernah menjustifikasi atau memojokkan penambang. Karena apa?
Di sana adalah ribuan. Saya tidak berpikir harus orang Bonegolango, tidak. Yang penting dia di wilayah NKRI, siapa saja. Kalau namanya NKRI bisa menambang di sana. Karena kami dari asosiasi, karena ada kode etiknya, bisa menambang di mana saja. Jadi kalau kita terlalu primordial, akan rusak negara ini. Karena tujuan negara adalah semata-mata untuk kesejahteraan. Karena bicara undang-undang sudah jelas, pasal 33 jelas, pasal 27 jelas, pasal 34 jelas. Sehingga mungkin ini dari kami, insyaallah sebentar nanti akan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. APRI punya data berapa banyak penambang yang sekarang beroperasi? Seluruh Indonesia. Dari yang di Bonegolango. Kalau di sini, dia kan kalau penambang itu kan ada yang naik, ada yang turun. Dia tidak konstan. Tidak misalnya kalau 5.000, sering dia turun. Kalau menurut saya antara Bonegolango ini mungkin kurang lebih 5.000-an ada. 5.000-an. Kalau misalnya kita konversi, kemarin tahun berapa, mohon maaf ini saya buka, pasarnya dari GM itu saya usir. Waktu ada pertemuan di Maharani. Karena apa? Dia menjelaskan penerimaan Gorontalo Mineral itu cuma 947 kalau tidak salah. Dengan klasifikasi penerimaan pegawai itu, ada misalnya yang bawa ini, bawa itu, ada pendidikan khusus. Saya bilang nggak masuk. Kalau 947 dikonversi penambang sekarang 5.000 nggak masuk. Mau diapakan kalau kita hanya membela yang 940 sekian karyawan, sementara di sana 5.000. Sekarang siapa yang mau dibela? Sehingga, mohon maaf Pak Saril waktu itu ada provinsi yang laksanakan pertemuan itu, Pak Baskoro waktu itu almarhum, sehingga saya bilang nggak masuk Pak. Pak Didi juga waktu itu nggak masuk. Sehingga kami dari APRI, misi APRI, kami hanya ingin penambang ini harus diakui sebagai penambang yang legal dan punya kontribusi kepada negara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi dari koperasi ada yang terlewati katanya, mau ditambahkan? Oh, iya, saya sebetulnya giat kami sejak kita mendapatkan akta, itu kami sudah menyurat ke Direktur Utama Gorontalo Mineral, itu tertanggal 8 November 2021. Itu tembusannya, ini perihal suratnya ya, saya bacakan. Permohonan surat penunjukan izin pengolahan wilayah pertambangan rakyat di dalam wilayah kontrak karya PT Gorontalo Mineral kepada koperasi kita, Koperasi Pemasaran Tindahu Bonegolango. Itu kami kirim ke Direktur Utama Gorontalo Mineral. Tembusannya kemana Pak? Dan surat kita itu sebenarnya berproses. Cuma kan kita ini kan harusnya dijawab. Entah itu diterima atau tidak, entah diproses. Tinggal menunggu apakah. Sekarang surat itu sudah tembus ke kementerian justru. Karena tanda terimanya ada. Kementerian Minerba tembus, ke Dirjen Minerba, ke Bumi Resort, ke Gubernur, ke Bupati, ke Dinas apa kalau ada kaitan dengan SDM sini. Ya, itu ada, kita kirim surat Pak. Itu sudah berproses. Nah, kita ini kan tinggal mengandalkan seperti yang Pak Isman bilang tadi, kalau kita mau bolak-balik ke Jakarta kan sulit Pak. Sehingga surat menyurat. Ya, surat, kan kirim lewat WA kan surat boleh. Ada channel kita di sana, mereka yang antar. Dan itu berproses. Nah, cuma kadang-kadang pemerintah juga ini aneh. Saya lama di perusahaan loh, 16 tahun saya di perusahaan itu saya tahu cara menjawab surat apa. Ini kita menyurat pemerintah saja tidak pernah sahuti. Padahal kan ya sudah diterima, insya Allah diproses. Ini tidak ada. Nah ini yang kadang-kadang memang benar. Muara semua kejadian seperti yang disampaikan tema yang akan kita bicarakan hari ini itu tetap pemerintah. Pemerintah yang justru akan menjawab semua itu. Terima kasih. Baik, terima kasih.